Halo, perkenalkan, saya Kade Puja Asmara Miranda, dokter muda yang menjalani KKM di anestesi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai postoperatif. Postoperatif dimulai dari fase pemulihan pasien setelah operasi di recovery room atau post anesthesia care unit. Post anesthesia care unit dirancang untuk merawat pasien yang baru pulih dari efek fisiologis akut dari anestesia dan pembedahan. Tanggung jawab ahli anestesi berlanjut sampai tanda-tanda vital normal telah ditetapkan dan kondisi pasien tetap stabil. Pasca anestesia merupakan periode kritis yang segera dimulai setelah pembedahan dan anestesia diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesia. Risiko pasca anestesi dapat dibedakan berdasarkan masalah-masalah yang akan dijumpai pasca anestesi atau bedah. Masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 adalah pasien yang mempunyai risiko tinggi gagal napas dan gangguan hemodinamik pasca anestesia atau bedah, sehingga perlu napas kendali pasca anestesia atau bedah. Pasien yang termasuk dalam kelompok ini langsung dirawat di unit terapi intensif pasca anestesia atau bedah tanpa menunggu pemulihan di rumah pulih. Kelompok kedua adalah sebagian besar pasien pasca anestesi atau bedah, di mana tujuan perawatan pasca anestesi atau bedah adalah menjamin agar pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya dan kestabilan kardiovaskular. Kelompok 3 adalah pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, dan rawat jalan. Pasien pada kelompok ini bukan hanya fungsi respirasinya yang harus bebas, tetapi harus bebas dari rasa ngantuk, ataksia, nyeri, dan kelemahan otot, sehingga pasien bisa kembali pulang. Post anesthesia care unit merupakan salah satu bagian yang penting dalam sebuah rumah sakit. Ini merupakan sebuah tempat yang dibangun untuk menangani pasien dalam masa penyembuhan dari anestesia, baik anestesia umum, regional maupun anestesia lokal. American Society of Anesthesiology atau ASA menetapkan standar untuk post anesthesia care unit yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien tetapi tidak menjamin secara khusus outcome dari pasiennya. Ada 5 standar pada ASA yang ditetapkan oleh ASA. Yang standar pertama yaitu semua pasien dengan general anestesi, regional anestesi atau monitoring anesthesia care harus mendapatkan penatalaksanaan post anestesi yang tepat. Standar kedua adalah pasien yang dipindahkan ke post anesthesia care unit harus diawasi oleh tim anestesi yang mengetahui kondisi pasien. Pasien harus dievaluasi secara berkesinambungan selama pemindahan dengan monitoring dan dukungan yang tepat terhadap kondisi pasien. Standar ketiga adalah pada saat tiba di post anesthesia care unit, pasien harus dievaluasi ulang dan memberikan laporan kepada perawat yang bertanggung jawab di post anesthesia care unit. Standar keempat adalah kondisi pasien harus dievaluasi berkesinambungan di post anesthesia care unit. Dan standar kelima adalah dokter bertanggung jawab mengeluarkan pasien dari post anesthesia care unit. Di mana perawatan standar pada post anesthesia care unit adalah sebagai berikut. Monitor pulse oximetry, monitor EKG, dan tensimeter otomatis harus ada untuk setiap pasien. Jadi ketiga monitor tersebut harus digunakan pada setiap pasien pada fase awal pemulihan dari anestesi. Monitor tekanan arteri, vena sentral, dan monitoring tekanan intrakranial diperlukan bila post anesthesia care unit digunakan untuk merawat pasien dengan critically ill pasca operasi. Persediaan kateter untuk kanulasi vaskuler harus cukup. Tracheostomi, set venaseksi juga harus ada. Sebuah alat defibrilasi transkutan dan sebuah kereta dorong darurat dengan obat-obatan dan perlengkapan untuk bantuan hidup
lanjut serta siring pap juga harus ada dan dicek secara periodik. Ini merupakan gambar dari salah satu post anesthesia care unit di sebuah rumah sakit. Jadi pemantauan di post anesthesia care unit itu adalah sebagai berikut, di mana ada hal-hal yang harus dievaluasi rutin, seperti respirasi, di mana pada respirasi yang harus dievaluasi secara rutin itu adalah laju napas, potensi jalan napas, dan saturasi oksigen. Pada kardiovaskuler, kita harus rutin memeriksa lanjut nadi serta tekanan darah. Pada neuromuskular, kita harus rutin melakukan pemeriksaan fisik. Yang harus diperiksa juga adalah status mental, nyeri, di mana nyeri sedang sampai berat postoperatif di post anesthesia care unit dapat diobati dengan opioid parenteral atau intraspinal, anestesi regional, atau blok saraf spesifik. Serta mual dan muntah, di mana mual dan muntah ini merupakan masalah umum setelah anestesi umum. Mual juga bisa nampak pada hipotensi karena anestesi spinal atau epidural. Gangguan yang sering ditemui di post anesthesia care unit itu misalnya obstruksi jalan napas atas, di mana terjadi pada pasien tidak sadar karena lidah jatuh ke belakang ke paring posterior. Penyebab lainnya juga adalah spasme laring, udem glutis, sekresi, muntahan darah, atau tekanan luar dari trakea. Sumbatan parsial jalan napas biasanya diketahui dengan adanya stridor. Sumbatan total menyebabkan aliran udara terhenti, suara napas menghilang, dan ditandai dengan gerakan paradoksal dada. Jadi gerakan paradoksal dada itu adalah saat inspirasi dada turun sedangkan perut itu naik. Lalu bisa terjadi arterial hipoksemia, hipoventilasi. Jadi hipoventilasi itu didefinisikan sebagai PaCO2 lebih dari 45 mmHg. Kebanyakan hipoventilasi itu adalah ringan dan pada beberapa kasus juga dapat diabaikan. Tanda-tandanya itu misalnya mengantuk, sumbatan jalan napas, laju napas pelan, tachypnea dengan napas dangkal atau sulit bernapas. Hipoventilasi di post anesthesia care unit ini sangat umum karena efek-efek sisa depresi dari agen anestesi terhadap pusat napas. Seperti itu. Arterial hipoksemia. Hipoksemia ringan itu biasa terjadi pada pasien yang pulih dari anestesi tanpa diberi suplemen oksigen selama pemulihan. Di mana hipoksia ringan sampai sedang pada pasien muda dan sehat dapat ditoleransi dengan baik. Secara klinis, hipoksemia juga mungkin dicurigai dari kegelisahan, takikardi, atau irritable jantung. Hipoksemia di post anesthesia care unit biasanya disebabkan oleh hipoventilasi. Hipoksia difusi tidak biasa menyebabkan hipoksemia jika selama pemulihan diberi suplemen oksigen. Hipoksia karena murni hipoventilasi juga tidak biasa jika pasien menerima suplemen oksigen. Selain itu bisa terjadi hipotensi. Hipotensi itu biasanya disebabkan oleh penurunan venous return atau gangguan fungsi ventrikel kiri. Hipovolemi adalah penyebab hipotensi paling umum di post anesthesia care unit. Selain itu juga bisa terjadi disritmia, oliguria, perdarahan, penurunan suhu tubuh, delirium, lambat sadar, mual muntah,
dan nyeri. Jadi contoh gangguan yang sering ditemui di post anesthesia care unit itu misalnya pada waktu dibangunkan di kamar operasi, bisa saja obat yang di IV line itu habis tetapi masih ada sisa di VET. Jadi pada saat di kamar pemulihan tersebut, obat di VET ini akan masuk ke intravena, lalu berputar di otak dan menyebabkan pasien tidur. Lalu kesadaran pasien menurun dan terjadi obstruksi jalan napas, terjadilah bradypnoe di mana PaCO2 meningkat yang membuat vasodilatasi, lalu aliran darah ke otak meningkat dan membuat pasien tambah tidak sadar. Jadi sesuai dengan standar ASA yang kelima, di mana dokter memiliki wewenang penuh untuk mengeluarkan pasien dari post anesthesia care unit, di mana ada skor yang harus dinilai sehingga pasien bisa keluar dari post anesthesia care unit. Jadi kita harus menilai terlebih dahulu dan menentukan apakah pasien sudah dapat dipindahkan ke ruangan atau masih perlu diobservasi lagi. Jadi ada 3 skor yang digunakan, yaitu ada Adler score, Stewart score, dan Bromet score. Di mana Adler score ini biasa digunakan untuk pasien dengan general anestesi. Jadi yang dinilai itu misalnya nilai warna, pernapasan. Pada pernapasan bisa dinilai apakah dapat bernapas dapat bernapas dalam dan batuk, dangkal namun pertukaran udaranya adekuat, atau apnu. Lalu pada sirkulasi bisa dinilai tekanan darahnya apabila tekanan darahnya kurang dari 20% dari normal, atau 20-50% dari normal, atau lebih dari 50% dari normal. Kita juga bisa mengecek kesadarannya, apakah dia sadarnya siaga atau orientasinya bagus, apakah dia bangun namun cepat kembali tertidur atau tidak respons, serta kita bisa menilai aktivitasnya. Jadi seluruh ekstremitas dapat digerakkan atau 2 ekstremitas dapat digerakkan atau tidak bergerak. Apabila jumlah skornya lebih dari 8, maka penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Untuk Stewart score itu adalah untuk pasien anak-anak. Jadi yang dapat dinilai itu adalah pergerakan, pernapasan, kesadaran. Pada pergerakan ada 3 kriteria, yaitu geraknya bertujuan, geraknya tak bertujuan, atau tidak bergerak. Pada pernapasan ada 3 kriteria, itu dia batuk, menangis, mempertahankan jalan napas, atau dia perlu bantuan. Pada kesadaran yang bisa dinilai ada 3 kriteria, itu dia menangis, bereaksi terhadap rangsangan, atau tidak bereaksi. Jadi apabila jika jumlahnya lebih dari 5, pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Lalu yang terakhir ada Bromet score pada pasien yang di spinal anestesikan. Untuk kriteria penilaiannya itu ada 5. Jadi yang pertama gerakan penuh dari tungkai, yang kedua tak mampu ekstensi tungkai, yang ketiga tak mampu fleksi lutut, yang terakhir tak mampu fleksi pergelangan kaki. Jadi ada 4 kriteria pada Bromet score, di mana jika Bromet score-nya 2 dapat dipindahkan ke ruangan. Pada pasien one day care surgery itu ada kriteria tersendiri untuk menilainya, itu ada skor PADSS atau Post Anesthesia Discharge Scoring System, di mana yang dinilai itu adalah tanda vital, tingkatan aktivitas, mual dan muntah, nyeri, dan perdarahan operasi. Pada tanda vital bisa dinilai 20% dari baseline perioperatif, lalu ada 20% sampai 40% dari baseline perioperatif, lebih dari 40% dari baseline perioperatif. Pada tingkatan aktivitas bisa ada 3 kriteria, itu sadar penuh, tidak pusing, keadaan yang sama saat preoperatif, membutuhkan bantuan, atau tidak dapat berjalan. Pada kriteria mual dan muntah itu ada 3 pilihan, misalnya minimal dapat diatasi dengan pemberian obat per oral, sedang
itu dapat diatasi dengan pemberian obat parenteral dan muntah berkelanjutan setelah pemberian obat berulang. Pada kriteria nyeri itu minimal atau tidak ada. Jadi apakah dia nyeri atau tidak. Pada perdarahan operasi ada 3 pilihan, itu minimal, sedang, dan berat. Pada minimal itu didefinisikan sebagai tidak membutuhkan penggantian perban, sedang itu membutuhkan sampai 2 kali pergantian perban, berat itu 3 atau lebih dari lebih pergantian perban. Jadi ini adalah poin-poinnya, dan apabila skornya lebih dari sama dengan 9, maka dinyatakan pasiennya boleh keluar dari post anesthesia care unit atau boleh pulang. Jadi pasien yang pulang tersebut diantar oleh orang dewasa yang dapat mengawasi selama 24 jam. Jadi sekian penjelasan saya mengenai post operatif, semoga dapat bermanfaat.